Pasca Ayu Ting Ting dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, keberadaan Boy William yang selama ini dekat dengan Ayu Ting Ting seolah menghilang di telan bumi. Dan kemarin, di saat Ayu ditinggal oleh Letu Fardana untuk tugas ke Papua, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh warganet pun terjadi, di mana Ayu Ting Ting pun akhirnya bertemu dengan Boy William. Setelah pertemuan Boy dan Ayu menjadi sorotan publik, lalu seperti apa saat mereka yang terlihat canggung ketika saling pandang di acara ulang tahun stasiun televisi swasta, di mana Boy juga terlihat tidak sehappy biasanya. Benarkah dengan melihat ekspresi Boy yang tidak seceria biasanya menjadi sebuah tanda jika Boy memang merasa kehilangan sosok Ayu yang sebentar lagi akan menjadi istri orang? Dan bagaimana pula dengan ekspresi Ayu yang justru tampak sumringah tanpa beban, seolah ia pun tidak begitu sedih hingga siap berpisah dengan Boy William. Dan seperti apa Ivan Gunawan yang mengaku akan melepas kangen kepada Ayu hingga keduanya pun akan bertemu. Mengingat kabar mengenai pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang akan segera digelar, lantas seperti apa kakak dan ayah Letu Fardana yang memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya sudah berkeluarga dengan Letu Fardana? Dan bagaimana pula Tessa Mariska yang merupakan istri anggota TNI dan juga sebagai ibu Persib terlihat memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan menjadi istri dari Letu Fardana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Ayu Ting Ting dilamar oleh Letu Muhammad Fardana, keberadaan Boy William memang dipertanyakan oleh banyak orang. Lantaran ia pun bak hilang di telan bumi, bahkan tidak sedikit pun memberikan selamat kepada Ayu Ting Ting teman dekatnya itu. Entah Boy memang sedang ingin sendiri meratapi kesedihan ketika melihat Ayu Ting Ting yang baru saja dilamar oleh anggota TNI. Namun, dari potret-potret kesendirian Boy saat berada di sebuah pulau beberapa waktu lalu, seolah menjelaskan bahwa Boy pun seolah ingin mengubur kesedihan dengan healing seorang diri di sebuah pulau, hanya bersama anjing kesayangannya, yaitu Louis. Dan kemarin, hal mengejutkan pun terjadi, di mana untuk pertama kalinya Ayu Ting Ting pun bertemu dengan Boy William dalam satu panggung. Ya, momen yang sama ini ditunggu-tunggu warganet akhirnya terwujud, di mana Ayu Ting Ting akhirnya bertemu dengan Boy William untuk pertama kalinya pasca Ayu dilamar oleh Letu Fardana. Mengingat pertemuan Boy dan Ayu kemarin menjadi sorotan publik, lalu seperti apa saat Ayu dan Boy yang saling tatap di atas panggung di sebuah acara ulang tahun stasiun televisi swasta. Namun keduanya pun justru tampak tidak biasa, di mana terlihat canggung hingga Boy pun tidak sehappy biasanya. Benarkah dengan melihat ekspresi Boy yang tidak seceria biasanya seperti saat bersama Ayu dulu sebelum dilamar adalah sebuah pertanda jika Boy memang merasa kehilangan sosok Ayu yang sebentar lagi akan menjadi istri orang? Lalu, bagaimana pula dengan ekspresi Ayu yang justru tampak sumringah tanpa beban, yang seolah dirinya pun tidak begitu sedih hingga siap berpisah dengan Boy? Kok tatapannya beda sih, Boy? Hah? Tatapannya biasa aja Enggak dong. Ini enggak dong. Yuk. Aku doain selalu yang terbaik
buat semuanya, buat mereka berdua, all the best. Semoga bahagia ke depannya. Amin. Sukses aja buat mereka berdua. Maksudnya gue respect aja udah mau jadi istri orang, so congratulations. Tentu saja, tak hanya Boy William yang tidak bisa menutupi kesedihannya. Desainer kondang tanah air yang juga begitu dekat dengan Ayu Ting Ting, yaitu Ivan Gunawan, sempat tidak bisa menutupi kesedihannya ketika melihat Ayu resmi dilamar oleh anggota TNI yang kini tengah tugas di Papua itu. Namun, sama halnya dengan Boy, seolah tidak ingin memperlihatkan kesedihannya itu. Igun pun mengaku dalam waktu dekat ini dirinya pun akan bertemu dengan Ayu untuk melepas kangen. Bahkan dalam sebuah kesempatan di depan awak media pun Igun mengungkap jika ia mendukung penuh Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menikah. Kita bakal kangen-kangenan hari Senin, jadi aku mau tahu updatean Ayu Ting Ting seperti apa. Aku belum pernah lihat percintaan mereka seperti apa, gitu. Jadi nanti kalau pas ketemu ya aku tanya percintaannya seperti apa. Di sisi lain, Ayah Rozak dan Umi Kalsum dalam kesempatan kemarin juga meminta doanya agar rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana dapat berjalan dengan lancar. Meski tidak mau membocorkan kapan akan digelarnya momen pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Lantas, kapan acara pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan digelar? Doain aja ya, semoga apa yang ibu sama ayah harapin dikabul, jalan lancar. Minta doanya aja. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Bismillah aja. Ntar juga teman-teman tahu kok. Bismillah aja. Gitu. Kalian bisa nggak sih udah diem dulu, anteng ya, anteng diem dulu. Doain saya, kan kalian pada hatinya baik nih. Doain aja biar Ayunya lancar, semuanya bahagia, lancar. Lu doang yang enggak. Ya, ibarat istilah pecah telur. Hal itulah yang sebentar lagi akan dirasakan oleh Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Mengingat anak perempuan kesayangannya Ayu Ting Ting akan segera menikah usai sekian lama menjanda sekitar 10 tahun. Tentu saja kebahagiaan kini mengalir deras pada keluarga Ayu Ting Ting hingga Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun tidak bisa menutupi kebahagiaan tersebut. Apalagi melihat calon menantunya yang baru saja melamar Ayu Ting Ting yang merupakan anggota TNI berpangkat Letu. Tentu menambah kebahagiaan bagi keduanya lantaran sosok Letu Muhammad Fardana adalah jodoh yang tepat yang selama ini menjadi doa dan juga harapan bagi pelantun Sambalado itu. Lantas seperti apa Ayah Rozak dan Umi Kalsum ketika melihat persiapan Ayu Ting Ting menjadi calon ibu Persib? Siap lah. Kalau dia benar ini ya udah jalannya anak kita berjodoh sama ini ya silahkan. Kalau ibu Maya masih mensupport doain orang tua mah. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Berarti siap ditinggal-tinggal gitu teh, secara kan dia abdi negara. Saya nggak bisa ngomong kali itu. Doain aja. Alhamdulillah, syukur aja Allah. Doain aja yang terbaik. Mengingat kabar mengenai pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan segera digelar. Lantas, seperti apa kakak dan ayah Letu Fardana yang memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya sudah berkeluarga dengan Letu Fardana? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inter Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Selain Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang meminta doa kepada halayak ramai, di kesempatan lain, kakak dan ayah Letu Fardana pun juga memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya berkeluarga dengan Letu Fardana. Tak hanya itu, kakak Letu Fardana, Deva Indah pun juga mengungkap mengenai sosok sang adik ini yang memang sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota TNI. Hingga keluarga pun sudah terbiasa ikhlas dan juga memaklumi hal tersebut. Karena waktu Letu Fardana harus terbagi-bagi, di mana seringkali harus bertugas di tempat yang cukup jauh. Atas kesibukannya itu, keluarga pun mendukung penuh pekerjaan Letu Fardana yang notabene demi negara. Hingga pengungkapan kakak Letu Fardana itu seolah menjadi nasihat atau wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan mendampingi Letu Fardana. Dana itu kan milik negara, jadi setiap dia pulang itu waktunya harus terbagi buat keluarga, bagi juga buat organisasinya. Jadi dia harus bagi-bagi waktunya, dan itu milik negara, jadi kami harus maklum dengan waktunya yang bukan hanya milik kami. Semoga Allah selalu melindungi Dana, jaga sholatnya, dan dimanapun Dana berada selalu ingat Allah. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Kakak Letu Fardana pun juga mengungkap mengenai perjuangan adiknya menjadi seorang TNI sejak 2012, termasuk juga perilakunya saat berada di rumah. Ternyata pilihan Letu Fardana terjun menjadi TNI karena meneruskan keinginan sang ayah yang ingin menjadi TNI tapi tidak terwujud. Meski begitu, tanpa desakan sang ayah, rupanya sudah sejak kecil Letu Fardana pun memiliki cita-cita untuk menjadi anggota TNI. Adik Dana itu anaknya lucu ya, lucu, kalem, penyayang, tapi juga dia tegas pendiriannya. Perjuangannya dari 2012 ya sampai sekarang itu ya didiringi tetes air mata papa, mama, kakak-kakak kandungnya. Tapi ya kan kita selalu bilang kerja itu ibadah ya, selama itu vibe-nya positif, membanggakan keluarga bakal Indonesia, kenapa enggak kita dukung. Lalu, seperti apa pula Tessa Mariska yang merupakan istri anggota TNI dan juga sebagai ibu Persit, memberikan wejangan untuk Ayu yang nantinya akan menjadi istri Letu Fardana. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelum Ayu Ting Ting menjadi ibu Persit, maka Tessa Mariska pun sudah lebih dulu menjadi ibu Persit. Ketika mengetahui Ayu akan menikah dengan seorang perwira TNI Angkatan Darat, Tessa pun juga merasa senang. Bahkan, pedangdut berusia 45 tahun ini pun juga memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting. Tessa pun mengungkap akan memiliki banyak kekhawatiran saat menunggu suami bertugas di luar kota. Dan wajar kalau istri yang ditinggal menjadi bucin karena rasa khawatirnya kepada sang suami. Namun, supaya kekhawatiran itu tidak berlebihan, Tessa pun memberikan solusinya dengan menyadari kalau tugas suami memang sepenuhnya diabdikan buat negara. Aku senang banget ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku senang dengan nambahnya artis masuk ke nanti otomatis kalau jadi merit jadi ibu Persit, aku senang sih. Dibilangin bucin ya wajar ya, namanya anak muda ya, lagi cinta-cintaan, apalagi misalnya masnya lagi tugas di luar kan, kalau tugas kan nggak setiap saat megang handphone. Nah namanya kita lagi kayak aku dulu lah, namanya lagi sayang-sayangan pasti pengen tahu dia lagi apa sih, dia lagi gimana sih, dia ngapain sih, gitu-gitu pasti. Apalagi kalau misalnya mati handphonenya, misalnya lagi tugas, lagi dinas, tidak ada sinyal. Apalagi kalau di luar kota ya, tidak ada sinyal. Kita kan akan agak was-was. Aduh, aku bukan LDR lagi, suami aku kan tadinya di Intel. Dia pergi
pembebasan yang di Filipina, yang dalam pembebasan apa waktu di Filipina tahun sekitar 2018-an ya. Itu suamiku pergi ke sana 2018-an. Suamiku pergi ke luar negeri, aku tidak tahu. Tidak ngomong apa-apa, aku taunya izinnya ke kantor. Tiba-tiba dia tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak bisa dihubungi, tidak apa, sampai aku berpikir suamiku udah nggak ada. Sudah risiko, bilang apa. Jadi kalau bisa kita paham akan tugas suami kita paham akan tanggung jawab suami kita ke negara, kita paham itu yang harus diapain. Kalau enggak, kalau kita nggak paham, itulah yang akan membuat pertengkaran. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.